Mantan pelatih Malaysia ungkap fakta mengejutkan, timnas Indonesia sudah lebih dari sekadar tim ASEAN. Mantan pelatih timnas Malaysia baru-baru ini memberikan pernyataan jujur yang mengejutkan tentang timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa level Garuda sebenarnya sudah melampaui batasan ASEAN. Apa yang membuatnya begitu yakin dengan klaim ini dan bagaimana perjalanan timnas Indonesia hingga mencapai titik ini? Medsos Pak Erick Thohir dicecar netizen yang super kepo karena ada isu mencari pelatih baru. Apakah PSSI benar-benar mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia? Ketua PSSI Erick Thohir tak bisa lepas dari sorotan netizen yang ramai membicarakan kemungkinan pergantian pelatih timnas Indonesia. Dengan isu yang terus berkembang, apa langkah yang akan diambil oleh Erick Thohir dan PSSI selanjutnya? Pelatih Bahrain ucapkan kata-kata berani yang membuat timnas Indonesia wajib waspada. Pelatih Bahrain baru-baru ini memberikan peringatan berani yang memaksa timnas Indonesia untuk lebih waspada. Dengan kata-kata yang penuh keberanian, ia memberi gambaran tentang potensi bahaya yang mengintai. Bagaimana reaksi timnas Indonesia terhadap peringatan ini dan apa langkah selanjutnya? FIFA umumkan resolusi luar biasa Marcelino Ferdinand di tahun 2025, timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. FIFA baru saja memamerkan resolusi ambisius Marcelino Ferdinand di tahun 2025 yang membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian ini, Indonesia menunjukkan potensi besar yang mungkin akan mengubah wajah sepak bola Asia. Bagaimana perjalanan Marcelino dan timnas bisa mewujudkan impian besar ini? Media Italia prediksi masa depan sulit timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong. Nama Erick Thohir dikutip dalam analisis. Media Italia berani memprediksi masa depan sulit bagi timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru. Mereka tak segan membawa-bawa nama Erick Thohir, meragukan potensi besar timnas di masa depan. Apakah mereka benar-benar pesimis atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang perlu diperhatikan? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mantan pelatih Malaysia ungkap fakta mengejutkan, timnas Indonesia sudah lebih dari sekadar tim ASEAN. Mantan pelatih timnas Malaysia baru-baru ini memberikan pernyataan jujur yang mengejutkan tentang timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa level Garuda sebenarnya sudah melampaui batasan ASEAN. Apa yang membuatnya begitu yakin dengan klaim ini dan bagaimana perjalanan timnas Indonesia hingga mencapai titik ini? Perkembangan pesat yang dialami oleh timnas Indonesia kini menjadi sorotan dunia. Bahkan mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swe, memberikan pengakuan jujur mengenai hal tersebut. Timnas Indonesia saat ini memang menunjukkan kemajuan yang signifikan yang tercermin melalui berbagai prestasi gemilang. Salah satu pencapaian paling menonjol adalah lolosnya Indonesia ke babak gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Selain itu, mereka juga berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia sejak 2019, yang membawa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong memperkenalkan berbagai program dan strategi yang sukses meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia.
Salah satu inovasi yang sukses adalah pemanggilan pemain keturunan dan diaspora yang telah memperkuat tim Garuda dan membawa dampak positif terhadap kualitas permainan. Hal ini turut meningkatkan popularitas timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional, termasuk di Malaysia. Ong Kim Swe yang pernah menjadi pelatih timnas Malaysia mengakui bahwa timnas Indonesia kini menunjukkan perkembangan luar biasa dan mampu bersaing dengan tim-tim top di Asia. Ia bahkan membandingkan kualitas timnas Indonesia dengan timnas Malaysia dan menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada level yang berbeda, bisa dibilang sudah di atas ASEAN. Menurutnya, banyak pemain muda berbakat di timnas Indonesia yang akan sangat berguna bagi perkembangan tim di level senior di masa depan. Pasukan timnas Indonesia tidak dinafikan baik pasukan senior maupun pasukan bawah 23. Mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan, terutamanya pasukan kebangsaan ataupun timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain-pemain yang muda. Jadi ini akan memberi jangka masa panjang untuk timnas Indonesia senior berada dalam satu level yang lebih tinggi, kata Ong Kim Swe seperti dikutip dari saluran YouTube resmi Sportase. Saat ditanya tentang kondisi terkini timnas Malaysia, mantan pelatih Ong Kim Swe secara mengejutkan mengungkapkan bahwa timnya saat ini tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan timnas Indonesia. Tidak terlalu bagus, ujarnya. Ong Kim Swe menyebutkan bahwa timnas Malaysia mengalami kesulitan dalam berkembang seperti timnas Indonesia karena adanya beberapa hambatan yang mengganggu. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari klub-klub sepak bola lokal. Situasi ini jelas berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, di mana klub-klub lokal memberikan dukungan penuh terhadap timnas Indonesia. Dan kita tahu pasukan kebangsaan Malaysia tidak begitu konsisten seperti mana pasukan Indonesia. Dan apa yang saya dapat lihat perbedaan di mana setiap klub di Indonesia menyokong sepenuhnya timnas Indonesia. Sedangkan di Malaysia kita mempunyai beberapa isu di mana persiapan juru latih mungkin agak pendek. Pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Medsos Pak Erick Thohir dicecar netizen yang super kepo karena ada isu mencari pelatih baru. Apakah PSSI benar-benar mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia? Ketua PSSI Erick Thohir tak bisa lepas dari sorotan netizen yang ramai membicarakan kemungkinan pergantian pelatih timnas Indonesia. Dengan isu yang terus berkembang, apa langkah yang akan diambil oleh Erick Thohir dan PSSI selanjutnya? Media sosial Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung dicecar netizen seusai muncul isu dirinya mencari pelatih baru buat timnas Indonesia. Terbau muncul isu Erick Thohir tengah mencari pelatih baru asal Eropa untuk menukangi timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali mencuat melalui media asal Italia, Tuttosport.com. Media olahraga ternama Italia itu merilis artikel yang menyebut Erick Thohir menginginkan pelatih asal Eropa untuk timnas Indonesia yang dirilis pada 30 Desember 2024. Mereka menyebut bahwa mantan pemilik Inter Milan itu berusaha keras untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Keinginan itu juga dibarengi dengan merekrut pemain seperti Jay Itzes dari Venezia serta saudara laki-laki Tijani Reijnders yakni Eliano Reijnders. Pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini dinaturalisasi untuk bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Dalam artikel tersebut mereka juga mengkritik pelatih timnas Indonesia saat ini yakni Shin Tae-yong. Mereka menyebut taktik Shin Tae-yong dinilai tak memuaskan sehingga sangat memungkinkan mengganti pelatih.
Shin Tae-yong, pelatih dari Korea yang terlalu fokus pada fisik dan lari, tidak lagi memuaskan, tulis Tuttosport. Oleh karena itu pelatih baru bisa jadi orang Eropa dan seharusnya sudah siap menghadapi tantangan dengan Australia dan Bahrain Maret mendatang. Setelah berita dari media Italia ini menjadi sorotan, media sosial khususnya Instagram Erick Thohir pun langsung menjadi sasaran netizen Indonesia. Banyak netizen yang menanyakan isu tersebut kepada orang nomor 1 di PSSI itu. Bahkan netizen ramai meninggalkan komentar soal kabar tersebut alih-alih merespon unggahan Erick Thohir yang tengah membahas soal bandara. Dalam unggahan terbaru, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menemui Presiden RI Prabowo Subianto. Tujuan Erick Thohir yakni melaporkan terkait pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui revitalisasi dan relokasi seluruh terminal. Erick menjelaskan soal pertemuan itu, tetapi kolom komentar Instagram Erick Thohir justru dipenuhi dengan pertanyaan soal isu tersebut. Ada juga yang meminta agar Erick Thohir segera memberikan pernyataan resmi soal kabar mencari pengganti baru. Tak sedikit pula yang mengingatkan ketum PSSI itu soal kontrak Shin Tae-yong yang masih berlangsung sampai 2027. Berikut berbagai macam reaksi netizen seusai mengetahui kabar dari media Italia dan pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada Erick Thohir. Tolong responsnya Pak Erick Thohir tentang media luar Shin Tae-yong akan diganti pelatih Eropa, tulis Ayumi Bintang-Bintang. Tugas federasi salah satunya melindungi pemain dan pelatih. Ini lagi diserang sana-sini kok ketum diam saja dah. Ada apakah gerangan? Gak mungkin kan karena memang disengaja. Gak mungkin kan Pak? We trust you, tulis Syarif. Shin Tae-yong masih memenuhi target kontrak. Kalau sampai out dalam keadaan masih di jalur keberhasilan, wah sungguh keterlaluan bangsa ini. Harus belajar menghargai kontrak dan komitmen sepertinya. STY adalah pelatih yang membawa timnas ke era emas. Semoga keserakahan tidak malah menjadi bumerang nantinya di depannya, tulis Dudu Bintang-Bintang. Benar tidak ini Pak Shin Tae-yong mau diganti? Sumbernya dari media Italia, tulis Garuda Jaya. Semoga Pak Erick masih waras dengan perjanjiannya sama Coach Shin Tae-yong, tulis Almuis Bintang-Bintang. Pak, apakah betul Shin Tae-yong mau diganti sama pelatih baru, tulis Gonsi Bintang-Bintang. Pak, apa benar berita di luar sana Pak Erick lagi cari pelatih baru, tulis It's Rian Bintang-Bintang. Menolak lupa dirtek Eropa, tulis Rian Bintang-Bintang. Anda itu ketum PSSI Pak, menaungi timnas Indonesia. Bersikaplah mau pecat atau pertahankan Shin Tae-yong, jangan biarkan isu liar mengganggu timnas. Tolonglah segerakan berstatement di media, tulis Ulung Bintang-Bintang. Pak Erick ini serius Anda diam saja ketika banyak yang menyerang pelatih timnas, atau malah Anda setuju dengan mereka? Kalau memang mau ganti pelatih ya sok Pak ganti. Nggak usah banyak drama Pak Erick Thohir, tulis Latva Bintang-Bintang. Tolong biarkan Shin Tae-yong bekerja sesuai kontrak, agar beliau bisa maksimal. Jika beliau tidak memenuhi target, maka silahkan ganti. Karena jasa STY untuk timnas tidak bisa dibantah, tulis Jafar Bintang-Bintang. Please konfirmasi Pak, apakah benar mau ganti Shin Tae-yong? Atau hoax semata, tulis Joy Bintang-Bintang. Silakan kasih komentar yang sopan di kolom bawah ya guys. Terima kasih, salam timnas, salam sehat. Pelatih Bahrain ucapkan kata-kata berani yang membuat timnas Indonesia wajib waspada.
Pelatih Bahrain baru-baru ini memberikan peringatan berani yang memaksa timnas Indonesia untuk lebih waspada. Dengan kata-kata yang penuh keberanian, ia memberi gambaran tentang potensi bahaya yang mengintai. Bagaimana reaksi timnas Indonesia terhadap peringatan ini dan apa langkah selanjutnya? Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Bahrain tampil menggila di Piala Teluk 2024 mencatatkan langkah gemilang menuju final setelah mengalahkan Kuwait 1-0. Dalam pertandingan final yang akan digelar pada 4 Januari 2025, Bahrain akan bertemu Oman yang sukses menyingkirkan Arab Saudi dengan skor 2-1. Piala Teluk ini menjadi ajang bagi Bahrain untuk menunjukkan kekuatan mereka menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain Dragan Talajic sangat memuji para pemainnya yang menurutnya adalah pahlawan sejati. Dalam konferensi pers setelah kemenangan atas Kuwait, Talajic mengungkapkan bahwa keberhasilan tim ini adalah hasil kerja keras pemain, bukan semata-mata karyanya sebagai pelatih. Kami mencapai final berkat usaha keras pemain. Mereka memahami segalanya dan tampil luar biasa, katanya sambil tersenyum. Meskipun menerima banyak pujian, Talajic dengan rendah hati menyatakan bahwa dia hanya bertugas mempersiapkan tim, sedangkan para pemain yang layak mendapatkan semua pujian. Di laga sebelumnya, meskipun Bahrain harus bermain dengan 10 pemain setelah Mahdi Abdul Jabbar diusir dari lapangan pada menit ke-52, mereka berhasil unggul lewat gol Mohamed Marhoon 23 menit kemudian. Talajic mengapresiasi reaksi cepat pemainnya dalam menghadapi tekanan dan khususnya memuji Marhoon yang dinobatkan sebagai man of the match. Melihat ke depan, Talajic menyatakan keyakinannya bahwa timnas Bahrain akan mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Kami akan memberikan kejutan-kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia, terutama melawan Jepang dan Indonesia, tegas Talajic. Bahrain akan bertandang ke Jepang pada 20 Maret 2025 dan 5 hari kemudian akan menghadapi timnas Indonesia. Dengan persiapan matang dan semangat tinggi, timnas Bahrain berharap dapat memberikan penampilan terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Bagi penggemar timnas Indonesia, tentu ini menjadi tantangan besar, namun juga motivasi untuk terus mendukung skuad Garuda. Piala Dunia 2026 semakin mendekat dan kita semua berharap Indonesia akan tampil maksimal. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. FIFA umumkan resolusi luar biasa Marcelino Ferdinand di tahun 2025, timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. FIFA baru saja memamerkan resolusi ambisius Marcelino Ferdinand di tahun 2025
yang membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian ini, Indonesia menunjukkan potensi besar yang mungkin akan mengubah wajah sepak bola Asia. Bagaimana perjalanan Marcelino dan timnas bisa mewujudkan impian besar ini? Akun Instagram resmi milik FIFA pamerkan poster yang menunjukkan pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menuliskan resolusi 2025. Poster tersebut diposting pada 1 Januari 2025 lalu. Pada poster tersebut, FIFA menampilkan sosok Marcelino Ferdinand menulis resolusi tahun 2025 di komputer. Ada 3 resolusi yang ditulis oleh Marcelino di kamarnya. Sejumlah legenda skuad Garuda juga dipamerkan dalam poster tersebut. Ada jersey bertuliskan Bambang Pamungkas yang digantung. Selain itu, ada foto legenda hidup timnas Indonesia dan Persipura Jayapura, Boaz Salosa. Kamar tersebut juga memamerkan selebrasi ikonik Marcelino Ferdinand yang tengah duduk dengan bola di bawah kakinya. Selebrasi tersebut terjadi usai Marcelino Ferdinand mencetak gol kedua dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu pemain 20 tahun tersebut sukses menaklukkan penjaga gawang Arab Saudi dengan tendangan cungkil. Usai gol tersebut, dia berlari ke sebuah kursi yang umum ditempati seorang ball boy. Dia pun langsung duduk dengan sebuah bola di bawah. Di hari yang sama, FIFA juga mengucapkan ucapan selamat tahun baru kepada warganet Indonesia dengan poster menarik. FIFA mengucapkan selamat tahun baru 2025 dengan poster berlatar Tugu Yogyakarta. Di sana ada sejumlah pemain bintang dalam dunia sepak bola meramaikan tahun baru. Ada beberapa pemain timnas Indonesia yang muncul dalam foto ini. Ada nama Maarten Paes, Jay Itzes, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Marcelino Ferdinand. Jay Itzes tengah sibuk berfoto dengan fans setia. Sementara Sandy Walsh tengah menggiring bola dengan seorang anak dan dibayangi oleh seekor kucing. Lalu Maarten Paes ditunjukkan baru saja memboyong oleh-oleh khas Yogyakarta, yaitu bakpia pathok. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends. Media Italia prediksi masa depan sulit timnas Indonesia di tangan Sintayong. Nama Erick Thohir dikutip dalam analisis. Media Italia berani memprediksi masa depan sulit bagi timnas Indonesia dengan Sintayong sebagai pelatih baru. Mereka tak segan membawa-bawa nama Erick Thohir, meragukan potensi besar timnas di masa depan. Apakah mereka benar-benar pesimis atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang perlu diperhatikan? Media Italia Tuttosport baru-baru ini memicu diskusi hangat terkait masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Spekulasi ini muncul setelah Ketua PSSI, Erick Thohir, menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelatih asal Korea Selatan tersebut pasca kegagalan Indonesia di fase penyisihan Piala AFF 2024. Evaluasi ini memunculkan pro dan kontra mengenai nasib Sintayong di kancah sepak bola nasional. Dalam artikel yang diterbitkan pada 30 Desember 2024 berjudul Erick Thohir ingin Piala Dunia Pelatih Eropa untuk Indonesia, Tuttosport menyoroti ambisi besar Erick Thohir untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai mantan pemilik klub Inter Milan pada periode 2013 hingga 2018, nama Erick Thohir masih menarik perhatian media Italia. Dalam analisisnya, Tuttosport menyebut bahwa Erick serius dengan target ini.
termasuk dengan langkah strategisnya merekrut pemain keturunan Indonesia seperti bek Venezia J. Itzes dan Eliano Reijnders, saudara dari Tijani Reijnders yang bermain untuk AC Milan. Timnas Indonesia bisa saja mengganti pelatih. Erick Thohir, presiden PSSI yang pernah menjadi pemilik Inter Milan, menargetkan untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, tulis Tuttosport. Media tersebut juga mengungkapkan bahwa kampanye besar-besaran untuk membangun tim yang kompetitif telah dimulai, termasuk perekrutan pemain berbakat berdarah Indonesia di Eropa. Tuttosport juga mengklaim bahwa kemungkinan pergantian pelatih sangat terbuka. Mereka menyebut Shin Tae-yong dianggap terlalu berfokus pada aspek fisik dan stamina pemain. Pendekatan ini dinilai kurang relevan untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di tingkat internasional. Oleh karena itu, pelatih baru asal Eropa diprediksi akan menggantikan Shin Tae-yong dan siap memimpin skuad Garuda mulai Maret 2025. Untuk meningkatkan kualitas lebih jauh, ada pertimbangan untuk mengganti pelatih. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, dianggap terlalu fokus pada aspek fisik dan stamina, sehingga dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan tim, lanjut Tuttosport. Pelatih baru kemungkinan berasal dari Eropa dan diharapkan sudah siap untuk menghadapi laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, tambah media yang berbasis di Turin itu. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen, sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 6 poin dari 6 pertandingan, Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menduduki posisi kedua, batas akhir untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025 serta Bahrain 5 hari kemudian akan menjadi penentu langkah timnas Indonesia. Media Italia juga mencatat bahwa Shin Tae-yong masih memiliki dukungan dari beberapa pihak yang menghargai dedikasinya dalam membangun fisik dan mental pemain. Namun tekanan untuk mencapai target Piala Dunia 2026 membuat Erick Thohir harus mempertimbangkan semua opsi yang ada. Dengan segala spekulasi ini, nasib Shin Tae-yong tampaknya akan sangat ditentukan oleh keputusan Erick Thohir dalam beberapa bulan mendatang. Jika prediksi Tuttosport benar, maka timnas Indonesia berpotensi memiliki nahoda baru dengan visi dan pendekatan yang lebih segar untuk membawa skuad Garuda menuju mimpi besar mereka di panggung dunia.